Bapak dan Ibu rekan-rekan dosen yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang ingin saya sharing adalah bagaimana kita menyiapkan materi untuk pengujian atau pengukuran, dalam hal ini kuis atau tes pada eh, materi perkuliahan kita di dalam layanan Classroom STIMI Karisma, classroom.karisma.ac.id. Kebetulan saya akan mempersiapkan materi untuk mid test pada mata kuliah saya grafik dan visualisasi. Jadi sekalian saya siapkan materi saya, sekalian saya sharing kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Eh, ini adalah mata kuliah saya, grafik dan visualisasi, yang saya akan tambahkan minggu atau sesi untuk mid test. Jadi sudah masuk ke minggu ke-9 sebenarnya, jadi saya sudah harus melaksanakan ujian tengah semester. Nah, untuk melaksanakan ujian tengah semester, ini semua adalah materi yang sudah saya rancang untuk rencana pembelajaran semesternya. Jadi di sini memang belum ada sesi untuk mid test, berarti kita mesti tambahkan sesi mid test. Nah, dengan menyediakan layanan pengujian di Classroom Karisma ACID, di layanan Classroom kita, maka mahasiswa bisa melaksanakan ujian sendiri secara asinkron dan kita tinggal memantau hasilnya. Nah, bagaimana kita mempersiapkannya? Ini yang akan saya coba sharing sekarang. Kita harus masuk ke dalam mata kuliah kita di Classroom, kemudian kita aktifkan mode edit dan editing on. Oke, sekarang mata kuliah kita bisa kita edit. Kita mesti tambahkan sesi baru, ya. Di paling bawah ini ada add weeks, artinya kita menambahkan 1 minggu lagi. Walaupun mid test itu ndak kita hitung sebagai 1 minggu pertemuan. Jadi karena dia akan berjalan asinkron, mahasiswa bisa melaksanakan ujiannya tanpa harus bertatap muka. Jadi schedule perkuliahan kita bisa berjalan terus, sementara mahasiswa bisa memilih sendiri waktunya kapan melaksanakan ujian sendiri-sendiri masing-masing. Oke, saya tambahkan ini add weeks. Satu saja, add weeks. Lalu di bawah sini sudah muncul minggu baru, ya, sesi baru sebenarnya. Lalu ini kita edit, kasih ganti namanya jadi mid test. Dan sebaiknya kita tempatkan di posisi di mana memang urutannya sesuai dengan urutan penyampaian materi. Ini saya geser ke atas. Oke. Kuliah saya yang ke-8 itu adalah konsep desain grafis. Dan kuliah selanjutnya tentang konsep desain grafis juga tentang warna, tapi di sini saya akan memberikan mid test dengan materi mulai dari awal, mulai dari konsep visualisasi sampai konsep desain grafis. Jadi materi-materi kuliahnya adalah seputar materi awal ini. Nah, materi ujiannya. Materi ujian yang akan saya berikan adalah setengah materi yang sudah dikuliahkan sebelumnya. Nah, sekarang ini sudah ada satu sesi di sini untuk mid test. Selanjutnya kita tambahkan add an activity or resource. Saya tambahkan di sini ada pilihan untuk quiz. Lalu kita pilih add. Oke, kita masuk untuk preparation quiznya untuk mid test kita. Nah, saya beri nama di sini mid test. Lalu kita isi deskripsi sesuai dengan kita ingin mahasiswa melaksanakan
tesnya seperti apa. Jadi ini adalah informasi penting untuk mahasiswa bagaimana mereka menjalankan ujiannya. Saya sudah bikin naskahnya, jadi saya tinggal copy and paste saja di sini. Ini. Jadi saya sampaikan bahwa pelaksanaan midtest itu dilaksanakan secara asinkron. Jadi mahasiswa bisa mengatur sendiri jadwalnya kapan mereka ingin atau mereka siap untuk melaksanakan midtest. Jadi ada pesan di sini secara asinkron. Kemudian midtestnya akan saya buka kapan? Jadi saya informasikan bahwa midtest ini akan mulai dibuka pada Senin tanggal 4 Mei dan akan berakhir sampai Jumat tanggal 8 Mei. Jadi mahasiswa kita bisa melaksanakan midtest dalam rentang waktu ini. Ini 5 hari. 5 hari mereka bisa melaksanakan. Kenapa saya bikin 5 hari? Karena saya ingin memberikan kesempatan mahasiswa untuk melaksanakan midtestnya pada 3 kali kesempatan. Ya, saya memberikan mahasiswa untuk mengulang midtestnya. Jadi ketika dia mencoba melakukan tes sendiri, maka nilainya berapa? Kalau dia tidak puas dengan itu, dia bisa melakukan pengulangan 2 kali lagi. Jadi saya beri kesempatan untuk 3 kali tes dan akan diambil nilai tertinggi. Ini akan mendorong mahasiswa untuk belajar. Jadi mungkin pada saat dia menghadapi midtest pertama, dia mungkin akan percaya diri bahwa saya bisa, tapi setelah melihat nilainya dan dia ingin memperbaiki, tentu dia akan mempersiapkan supaya pengulangan berikutnya tidak lebih rendah daripada ujian yang dia jalankan sebelumnya. Dan dari situ kita berharap bahwa mereka akan melakukan pendalaman materi. Mereka akan menggali kembali materi. Mereka akan membaca kembali materi perkuliahan. Saya rencanakan bahwa akan ada 20 soal dalam sekali tes. Nah, ini yang jadi beban barangkali Bapak Ibu, bahwa kalau kita memberikan soal 20 dan mahasiswa boleh mengulang sebanyak 3 kali, itu berarti kita harus menyiapkan soal lebih dari 20. Kalau misalnya kita siapkan soal 40 misalnya, berarti akan ada kira-kira 10 soal yang berulang. Kira-kira seperti itu. Jadi makin banyak soal yang kita siapkan di dalam bank soal, itu berarti makin bervariasilah soal yang dihadapi oleh mahasiswa, sehingga mau dia ulang berapa kali pun, dia tidak mengulang soal yang sama. Peluang untuk mengulangi soal yang sama itu kecil. Jadi semakin banyak bank soal yang kita siapkan, peluang untuk mereka menghadapi soal yang sama itu semakin kecil. Jadi tantangan kita adalah bagaimana kita menyiapkan bank soal supaya betul-betul bisa mendorong mahasiswa itu untuk belajar dan mencoba. Kalau Bapak Ibu punya banyak kesempatan, punya banyak waktu, barangkali bisa saja kita buat supaya mahasiswa itu tidak terbatas pengulangannya. Jadi dia bisa midtest berapa kali terserah dia mau. Tapi dengan catatan kita siapkan bank soal yang agak banyak. Nah, saya tidak berani memberikan kesempatan seperti itu, walaupun sebenarnya itu itu menurut saya cukup bagus, karena ketika mahasiswa tidak mencapai nilai yang memuaskan, dia akan belajar lagi, tes lagi, belajar lagi, tes lagi, belajar lagi, tes lagi. Nah, tapi ya itu tanggung jawab kita adalah membuat bank soal yang cukup. Dan saya sendiri tidak siap untuk itu. Jadi saya cuma beri kesempatan 3 kali. Berharap bahwa mahasiswa mengoptimalkan kesempatan 3 kali ini untuk mendapatkan nilai maksimal dengan membaca kembali materi. Lalu di sini juga saya informasikan materi apa yang masuk dalam ujian MIT-nya mereka. Jadi dari materi yang mana sampai materi yang mana. Silakan Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri apa informasi penting yang ingin disampaikan ke mahasiswa untuk menjalankan MIT test-nya. Selanjutnya, ini sudah saya anggap selesai. Nanti kalaupun ini misalnya masih mau ditambahkan, bisa kita edit lagi.
Yang penting tidak apalagi mengacaukan informasi ke mahasiswa. Kita pastikan bahwa pesan ini muncul di depan. Jadi saya centang ini display description on course page. Lalu berikutnya kita atur supaya karena di sini ada schedule, kita mau supaya tes itu dimulai pada 4 Mei dan akan berakhir pada 8 Mei. Maka kita atur timingnya di sini. Saya ingin supaya ini waktunya adalah Senin tanggal 4 Mei 2020 pukul 00. Apakah berarti kita mesti bangun tengah malam untuk mengaktifkan Meet test kita? Itu tidak perlu karena di sini sudah ada schedule-nya. Saya enablekan schedule-nya. Kemudian open the quiz itu adalah tanggal 4 Mei 2020 pada pukul 00.00. Kemudian close the quiz, enable. Lalu ini adalah tanggal 8 Mei pukul 23. Maaf, ini drop down-nya tidak terekam di layar, tapi ini ada drop down yang kebuka di sini, tapi tidak terekam di layar. Saya pilih 2359. Ini. Jadi Bapak Ibu tidak mengetik lagi, itu ada drop down yang muncul dan kita tinggal pilih. Nah, dengan demikian maka pada waktunya nanti kuis kita, Meet test kita akan terbuka otomatis. Pada detik itu juga mahasiswa sudah bisa ambil, tapi entahlah ada yang mau ambil di pukul 00, ya silahkan saja. Kemudian otomatis akan tertutup pada waktu ini, sesuai dengan yang sudah kita informasikan di atas ini. Ya, itu yang kedua, Pak, timingnya. Yang ketiga adalah apa lagi? Untuk grade, ini di sini di atas saya sudah informasikan bahwa mahasiswa diberikan kesempatan untuk menjalankan sampai dengan 3 kali sesi Meet test. Artinya yang tadi saya bilang, mahasiswa bisa ngulang setelah dia ngetes 1 kali nilainya belum puas, dia bisa ulang lagi sampai 3 kali. Nah, di sini kita atur pada bagian grade. Untuk grade tupasnya nggak usah kita isi, karena kalau multiple choice itu kita bisa hitung per soal benar saja. Jadi di sini untuk saya kosongkan. Kemudian di sini attempts allowed. Berapa kali dia bisa mengulang. Di sini unlimited artinya tak terbatas. Nah, saya buka untuk saya berikan kesempatan 3 kali. Ini ada drop down kalau kita buka di sini, tapi tidak muncul di layar. Saya beri kesempatan mahasiswa untuk mengulang sampai 3 kali. Bapak Ibu silahkan mau kasih kesempatan berapa kali. Kalau hanya kita ingin dia hanya boleh 1 kali, oke 1 kali saja. Ini. Jadi saya beri kesempatan 3 kali. Dan kemudian kalau kita beri kesempatan lebih dari 1 kali, ini otomatis muncul kita mau ambil nilainya dari mana. Apakah nilai rata-rata? Apakah nilai yang pertama atau nilai yang terakhir? Atau highest grade. Nah, dengan mengambil nilai tertinggi, ini akan mendorong mahasiswa untuk mengulang untuk mendapatkan nilai tertinggi. Jadi dia, insya Allah kita berharap dia belajar untuk belajar lagi, mengulang sampai mendapatkan nilai tertinggi. Dengan cara itu, materi-materi yang setengah semester sudah kita kuliahkan itu akan dibuka lagi. Lalu, ini sudah yang ketiga. Yang keempat adalah di sini ada review option. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kita centang semua, maka setelah mereka selesai kuliah, itu jawaban benar akan diberitahu. Jawaban benar akan diberitahu. Kalau seperti itu, barangkali mereka akan sedikit menjadi lebih mudah, ya bukan akan jadi lebih mudah karena mereka akan mencatat jawaban benar, kemudian ketika mengulangi mereka sudah tahu ketika soal yang sama kemudian muncul. Jadi sebaiknya right answer itu kita tidak hidupkan, ya. Jadi ini kalau right answer-nya dihidupkan, maka ketika dia menjawab salah, itu akan diberitahu mana jawaban yang benar. Nah, yang perlu kita beritahu sebenarnya cukup ini. Apakah jawaban dia benar atau tidak? Whether correct. Whether correct. Ada 3 sesi di sini, ada 3 pilihan.
Ini adalah ketika dia sudah menjawab itu langsung dikasih tahu salah atau benar. Saya nggak mau. Jadi ketika dia jawab aja dulu, ya. Oh, while the quiz is, ini nanti selama quiz masih terbuka, ini setelah quiz close. Oke, saya kasih tahu ini. Ini berarti setelah dia selesai menjawab. Setelah dia selesai menjawab semua soal, maka dia akan diberitahu apakah jawabannya benar atau salah. Marks ini biasanya berhubungan juga dengan nilai, tapi ini saya abaikan, biarkan saja. Kemudian yang bawah ini adalah feedback. Feedback itu adalah informasi yang kita berikan sebagai umpan balik. Ada di dalam soal nanti, saya akan share juga tentang bagaimana kita menyiapkan soalnya. Nah, di dalam penulisan soal nanti kita juga diberikan kesempatan untuk memberikan feedback. Jadi, ketika mahasiswa memilih jawaban itu, ada pesan yang diberikan. Ada informasi, ada feedback yang diberikan. Nah, itu masuk kategori spesifik feedback. Saya mungkin untuk kesempatan ini tidak akan memberikan feedback apapun, jadi saya matikan saja. General feedback juga seperti itu. Dari jawaban dia, apa umpan balik yang kita berikan, saya mungkin belum sempat juga menyiapkan feedback, jadi saya matikan dulu. Overall itu adalah keseluruhan setelah dia menyelesaikan. Saya juga belum menyiapkan feedback untuk sementara. Ini juga. Ini setelah kuisnya ditutup. Saya pilih matikan ini, matikan ini, matikan ini. Jadi 3 yang atas saja yang kita hidupkan. Jadi the attempt artinya dia sudah mencoba yang keberapa, kemudian benar atau salahnya jawaban dia, dan ini hanya sebenarnya kaitannya dengan scoring, tapi saya biarkan saja, tidak, karena nanti scoringnya di belakang. Oke. Nah, sekarang ini sudah yang penting untuk kita siapkan itu sudah selesai. Jadi pertama adalah deskripsi, penjelasan, yang kedua adalah timing, pengaturan kapan, kemudian scoring, grade di sini yang perlu kita atur adalah berapa kali mahasiswa bisa mencoba ulang, dan review. Ini jangan sampai jawaban benar itu sudah bocor. Komunikasi antara mahasiswa, apalagi kalau kita punya grup, mahasiswa kita punya grup, kita tahu itu pasti akan beredar jawaban benarnya ini, dan itu akan mengurangi niat mereka untuk belajar lebih dalam. Oke, sekarang ini saya simpan. Tidak ada yang lain yang penting untuk saat ini. Saya simpan, save and return to course. Oke. Sekarang di bawah sini, Bapak Ibu sekalian, sudah ada MITES. MITES dengan penjelasan bahwa ini MITES-nya seperti apa, kita sudah jelaskan. Dan MITES ini belum jalan, karena dia akan jalan otomatis pada tanggal yang sudah kita definisikan tadi. Selanjutnya, yang harus kita buat berikutnya adalah soal. Karena kita menggunakan strategi mengulang 3 kali, lalu nilai tertinggi yang diambil, 1 kali ngulang 20 soal, berarti kita harus menyiapkan bank soal lebih dari 20 soal. Di mana kita menyiapkan bank soal, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mencoba, saya hanya berbagi saja, siapa tahu ada yang belum. Nah, kita ke atas ini, ada pilihan menu, di sini ada more, tidak kelihatan di sini karena dia di dalam kelompok ini, more. Oke, paling bawah ada question bank. Inilah bank soalnya. Question bank, yang paling penting adalah questionnya sendiri, kemudian ada kategori. Lalu ada peluang juga kita mengimpor. Ini mengimpor, mungkin nanti saya akan coba dan saya sharing lagi. Mengimpor ini kita bisa tulis naskahnya. Misalnya kita sudah punya soal versi cetak yang biasa kita buat untuk ujian secara langsung menggunakan Word misalnya. Nah, naskah Word itu bisa kita modifikasi untuk kemudian tinggal kita import masuk ke dalam sini. Ada teknisnya, karena nanti di lain kesempatan saya coba buat dan saya sharing lagi. Export, kalau kita punya soal yang ingin kita pindahkan ke mata kuliah lain atau perkuliahan yang materinya sama tapi di semester yang lain. Nah, yang pertama kita masuk adalah kategoris. Tentukan kategori.
Kategori ini adalah pengelompokan soal, Bapak dan Ibu sekalian. Pengelompokan soal itu memudahkan kita nanti untuk mereview soal, kemudian itu juga memudahkan kita membangun bank soal yang bertumbuh. Jadi ketika misalnya kita punya ide, materi ini cocok untuk diujikan di dalam kuis ini, maka kita masukkan ke dalam kategori yang sesuai. Jadi kita tidak perlu, mungkin kalau pertama memang kita harus siapkan, karena mid testnya sudah harus jalan, maka kita harus siapkan semuanya. Tapi ketika sudah berjalan sebagian, kita bisa menambah-nambah soal terus-menerus, sampai bank soal kita benar-benar kaya. Oke, ini adalah kategori yang kebetulan saya sudah buat. Ada 1, 2, 3. Ada top kategori, kemudian ada 2 sub kategori. Kita bisa membuat sub kategori yang lain sesuai dengan materi dari perkuliahan kita. Misalnya saya buka halaman baru ini. Contohnya ini Bapak Ibu, konsep visualisasi dan kemudian sistem informasi. Karena materi saya itu mulai dari konsep visualisasi, kemudian sistem informasi, kemudian data, informasi, dan visualisasi. Nah, ini mungkin karena ini materinya menyangkut atau serupa dengan sistem informasi, maka saya tidak membuat kategori khusus untuk ini. Saya hanya membuat kategori khusus untuk exploration chart misalnya. Berarti saya bikin kategori baru di sini. Ini adalah kategori di mana subkategori mau kita bikin. Jadi ini adalah kategori di atasnya. Kalau misalnya saya pilih sistem informasi, maka di dalam sini kategori baru yang saya buat itu akan berada di bawah sistem informasi. Saya bikin di atas top grafik dan visualisasi, lalu saya bikin di sini namanya exploration chart. Sebenarnya bebas aja Bapak Ibu mau bikin pembagiannya seperti apa, tapi ini juga akan memudahkan kita ketika kita akan membuat kuis kecil-kecil per materi. Jadi kita hanya membuat kuis kecil per materi, per materinya kita pilih per kategori di sini. Oke, mau dikasih info kategori juga bisa, tapi ini hanya untuk konsumsi kita. Jadi untuk sementara saya kosongkan saja dulu, lalu add kategori. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya sudah punya kategori baru di sini, exploration chart. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa menambahkan kategori sesuai dengan materi yang akan diujikan. Nah, selanjutnya kita siapkan soal. Di sini sudah ada konsep visualisasi, sudah punya 7 soal. Jadi angka di dalamnya ini adalah menunjukkan sudah berapa soal yang tersedia untuk kategori ini. Sebagai contoh, konsep visualisasi itu sekarang sudah ada 7 soal. Ini soalnya. Ada soal di sini tentang konsep visualisasi. Nah, saya akan contohkan bagaimana saya mengisi question untuk kategori yang baru saya buat. Misalnya, saya bikin di sini sistem informasi. Ini adalah pertanyaan atau daftar pertanyaan pada kategori sistem informasi. Kebetulan belum ada, jadi masih kosong. Saya create new question. Lalu di sini ada banyak pilihan bentuk soal, Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah paham tentang bentuk-bentuk soal ini. Paling gampang untuk kita adalah multiple choice, true, false, atau matching. Kenapa? Karena soal-soal yang ini itu penilaiannya langsung dites, langsung diperiksa sama Moodle. Jadi berdasarkan kunci jawaban yang kita berikan, apakah mahasiswa menjawab dengan benar atau tidak, dan kita tinggal membaca hasilnya. Tapi kalau short answer, numeric essay, itu berarti kita harus melakukan pemeriksaan sendiri. Bapak Ibu silahkan, kalau ingin menggunakan metode essay juga bisa. Sekarang ada konsep untuk membuat soal yang disebut dengan high order thinking skills. Jadi kita bisa membuat soal dengan model high order thinking, jadi pemikiran tingkat tinggi. Itu cukup bisa mewakili soal essay di dalam multiple choice menurut saya. Tapi kita harus berlatih membuat soal yang betul-betul merangsang mereka untuk berpikir seolah-olah membuat yang setara dengan membuat essay. Oke, saya ambil yang simpel aja, multiple choice, add pilihan ganda.
Nah, sekarang saya masuk ke halaman untuk menulis satu soal di dalam subkategori sistem informasi. Kita beri judul soal, misalnya saya judul soal ini bebas saja. Kita bisa membuat beberapa soal dengan judul soal yang sama, tidak masalah. Itu hanya untuk membantu kita untuk melihat soal-soal yang sejenis itu sudah ada berapa dan sudah ada atau tidak. Gitu. Nah, saya bikin pertanyaannya apa? Misalnya, sistem informasi adalah, hanya contoh saja, ID number kita bisa kosongkan aja. Nah, one answer only, ini ada banyak pilihan sebenarnya. Kemudian kita bisa pilih di sini ada ABC kecil, ABC besar, tanpa ABC juga bisa, atau nomor 1, 2, 3, 4. Cuma saya untuk menghemat waktu, saya biarkan saja dengan ABC, saya tidak perlu milih yang tersedia di sini. Oke, kemudian answers, pilihan. Choice 1, choice 2, choice 3, choice 4, choice 5, dan kita bisa menambahkan choice lagi. Tapi kebiasaan adalah ABCD, berarti pilihannya ABCD, 4 pilihan saja. Nah, untuk pertanyaan yang di atas, contoh saya adalah sistem informasi adalah, saya tuliskan begini, sistem informasi adalah, maksud saya ini, kecuali, artinya yang bukan pengertian sistem informasi. Saya bikin dulu yang salah, yang jawaban benarnya. Kumpulan data. Sistem informasi bukanlah kumpulan data. Ini saya anggap sebagai jawaban yang benar. Nah, supaya tidak lupa, Bapak Ibu tidak usah khawatir, urutan jawaban ini nanti bisa diacak. Jadi walaupun misalnya jawaban benar kita tulis duluan, itu supaya membantu kita mengingat bahwa kita sudah, inilah jawaban yang benarnya. Tapi nanti pada saat penayangan soal, dia belum tentu muncul sebagai pilihan pertama, pilihan A. Tapi dia akan muncul di, dia akan diacak. Jadi bisa jadi pada tayangan soal si mahasiswa A, kumpulan data ini menjadi pilihan B. Tapi di mahasiswa C, di mahasiswa yang lain, kumpulan data ini ada di pilihan A misalnya. Itu akan diacak. Jadi kita bisa letakkan saja dulu, yang penting kita ingat inilah jawaban benar di awal. Nah, saya taruh di sini data yang telah diberi konteks. Hasil olahan data. Kumpulan pesan. Ini adalah definisi-definisi atau pengertian-pengertian dari sistem informasi yang saya anggap benar. Tapi karena pertanyaannya kecuali, maka sistem informasi bukanlah kumpulan data. Maka inilah jawaban yang benar. Bapak dan Ibu, untuk menentukan mana jawaban yang benar, kita memberikan grade pada jawabannya. Ini kalau saya buka ada drop down, ya, cuman drop down-nya tidak kelihatan di layar, ada drop down ini ke atas. Sebenarnya kita bisa buat begini Bapak Ibu. Kalau dia pilih kumpulan data berarti itu benar misalnya. Kalau dia milih yang ini hampir benar. Yang ini salah betul gitu, salah banget gitu. Nah, kita bisa memberikan artinya kalau dia jawabannya hampir benar, kita bisa beri nilainya bukan 100%, kita bisa misalnya 70%. Yang hampir salah 30% atau yang salah sekali itu 0%. Jadi kita bisa membuat pilihannya itu seperti itu. Tapi karena ini pilihannya fix ya, artinya memang kalau selain ini udah salah. Berarti kita langsung kasih dia 100%. Bapak dan Ibu, kalau ini kita save ya, kita simpan dan belum ada yang 100% di sini, maka kita akan ditolak. Ya, soal ini belum bisa disimpan. Jadi harus ada yang 100%. 100% inilah jawaban yang dianggap benar. Oke, saya simpan. Save. Maka sekarang saya sudah punya satu pertanyaan untuk kategori sistem informasi. Kalau kita membuat bank soal, itu berarti kita butuh banyak soal, Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan strategi yang seperti ini, misalnya. Kalau sudah ada satu soal, kita bisa mengulang soal itu dalam bentuk yang lain. Jadi, saya duplikat saja ini. Duplikat, kemudian kita ganti bahasanya. Judulnya tetap sama, misalnya.
Ya, saya ganti ini bukan bukan kecuali, tapi saya anggap ini salah, jadi ini saya kembalikan non. Yang saya anggap benar adalah misalnya ini, data yang telah diberi konteks 100%. Lalu karena ini juga sebenarnya bernilai benar, jadi saya harus ganti hasil olahan data. Ini adalah kumpulan simbol misalnya. Ya, mungkin itu salah sebagai konsep sebagai sistem informasi. Kemudian ini adalah misalnya berita. Nah, dalam konteks kuliah, inilah yang jawaban yang benar. Jadi ini yang saya kasih 100. Lihat, Bapak Ibu sekalian, soal yang sebenarnya serupa, tapi tidak sama. Nah, ini teknik begini akan memudahkan kita untuk membuat bank soal yang cukup banyak. Maka sekarang saya sudah punya 2 soal untuk Bapak Ibu, untuk bank soal saya. Nah, silakan teknik yang Bapak Ibu bisa kembangkan itu bisa macam-macam. Nah, sekarang saya kembali ke kategori. Di sini tabnya. Kategori, di sini saya sudah punya 7 soal konsep sistem informasi 2 soal. Saya tinggal bikin lagi kategori baru dan saya bikinkan soalnya. Nah, saya punya waktu berapa hari untuk menyiapkan bank soalnya. Sebagai contoh itu dulu. Selanjutnya, setelah bank soal kita siap, kita kembali ke quiz, kembali ke MathTest tadi. Saya kembali ke depan. Lalu, MathTest yang tadi saya buka. Ini, MathTest. Nah, di bawah sini ada pesan bahwa no question have been added. Kita memang tadi sudah membuat bank soal, ya, tapi itu belum dihubungkan dengan quiz atau MathTest yang sudah kita siapkan ini. Jadi tugas kita berikutnya adalah memasukkan materi soalnya. Ini no. Di sini ada informasi berapa kali coba, kapan dibuka, kapan ditutup, dan bagaimana metode grade-nya, penilaiannya. Di sini no question, jadi saya ada menu di sini edit quiz, bisa langsung kita klik atau buka di sini kalau tidak ada edit quiz di sini. Oke, saya pakai menu juga bisa, pakai ini juga bisa edit quiz. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah kita memasukkan soal. Jadi kita bisa add di sini. Nah, ini ada muncul, ya. A new question artinya kita membuat pertanyaan baru. Ini nggak perlu karena kita sudah bikin soal di bank soal. Form question bank ini juga bisa kita pilih, tapi kalau di sini dia langsung ambil semua yang ada di bank soal, padahal kita mau membatasi hanya 20. Tapi kalau kita pilih form question bank, maka dia langsung ambil semua yang ada di bank soal. Jadi berapa waktu yang kita sediakan itu akan ditampilkan soalnya, diambil semua soalnya. Nah, saya pilih yang random question. Kemudian saya pilih kategori. Kalau saya pilih konsep visualisasi saja, maka hanya 7 soal ini aja yang akan diambil. Ya. Kalau saya pilih di atasnya, grafik dan visualisasi, maka semua subkategorinya akan diambil. Jadi kita bisa milih kategori mana soal yang mau kita ambil. Kemudian, kita mau supaya berapa soal yang muncul. Saya tadi bilang, satu kali tes 20 soal. Kita atur di sini 20 soal. Oke. 20 soal, grafik dan visualisasi. Saya pilih top saja, jadi semua soal akan muncul, semua kategori, 20 soal. Nah, saya add random question. Bapak Ibu sekalian, sekarang di sini ada persiapan 20 soal secara random dari bank soal.
Tapi bank soal kita baru berisi 9, jadi kita harus lengkapi dulu bank soalnya. Kalau dia pas 20 ya tidak ada yang random, nanti muncul ulang. Tapi kita harus siapkan lebih dari jumlah soal sekali tayang. Ini berarti kita siapkan lebih dari 20 soal. Nah, kemudian di sini ada maximum grade. Kita mau maksimum grade-nya berapa? Saya pakai skala 100. Jadi 0 sampai 0 100. Jadi total marks-nya 20, jumlah soalnya 20. Nanti kalau ini mark-nya, ini poinnya. Saya abaikan, saya nggak pakai marks karena dari soal, dari maksimum grade dibagi jumlah soal, dia langsung otomatis menghitung berapa poin tiap soal. Jadi marks-nya nggak usah saya set. Oke, ini seperti ini. Bapak Ibu sekalian, kalau ini sudah seperti ini, maka tiap kita nambah soal, kita bisa nambah soal kapan saja. Setiap kali kita menambah bank soal dalam setiap kategori, maka soal yang muncul itu akan selalu diacak dari semua kategori yang ada. Jadi cukup kita buat seperti ini, lalu kita simpan. Oke, saya kembali ke MITES. Ada yang saya lupa tadi Bapak Ibu, karena saya lupa mengatur berapa menit untuk tesnya berlangsung. Jadi saya atur kembali di sini setting. Kalau edit quiz berarti saya masuk kembali ke soal tadi. Sekarang saya edit setting dulu. Ada yang saya lupa tadi. Adalah ini time limit. Tadi di sini saya lompati rupanya, maaf. Enable, lalu kita beri batas di sini 60 menit. Jadi tes akan berlangsung selama 60 menit. Yang bawah ini adalah pilihan bahwa ketika dia sudah mencapai batas waktu, maka seluruh jawabannya akan terkirim otomatis. Jadi jawaban itu belum terkirim sebelum batas waktu. Oke, ada pilihan-pilihan di sini, tapi untuk kasus ini saya pilih. Tadi saya lupa Bapak Ibu, jadi saya sudah set di sini. Pada saat kita ngatur timing, tadi saya lompati, nggak tahu kenapa. Tanggal mulai, tanggal selesai, dan berapa menit untuk sekali tes. Sudah selesai. Ini saya simpan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kalau bank soal kita sudah lengkap, kita tinggal menunggu waktu kapan soal ini akan otomatis terbuka dan diakses oleh mahasiswa. Kalau kita sudah umumkan, mahasiswa pasti akan menunggu dan mengakses ketika dia terbuka. Lalu dia akan tertutup sendiri dan kita tinggal memantau nilainya. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, saya sudah punya mata kuliah yang sudah berjalan tesnya. Ya, sudah berjalan tesnya. Saya buka dulu ini. Ini adalah mata kuliah Sistem Informasi Berbasis Internet. Itu tesnya sudah terbuka dari berapa hari lalu. Saya lihat dulu. Di sini sudah ada mid test. Ini sudah terbuka sejak 28 April. 28 April 2 hari kemarin, tengah malam, sampai Jumat, jadi akan berakhir Jumat lusa, tanggal 1 Mei, jam 23.59, sama persis 3 kali sesi, 20 soal dalam satu sesi. Bisa diulang 3 kali. Nah, kalau saya masuk ke sini, ini sudah ada yang jalan Bapak Ibu. Attempts 32, artinya 32 kali ujian ini sudah dijalankan. Mahasiswanya terdaftar 24, 23 yang aktif, tapi attempts-nya 32. Artinya mahasiswa mata kuliah saya ini, itu sudah ada yang mengulang. Sudah ada yang mengulangi tesnya. Kalau saya mau lihat, saya tinggal klik ini. Ini dia. Ini adalah daftar mahasiswa yang sudah menjalankan tesnya Bapak Ibu. Ini sepertinya misalnya ini kasus Ananda Triana, sepertinya ini dia online kemudian putus. Jadi sampai waktunya habis tidak ada jawaban yang dia jawab. Kemudian ini persis 1 jam putus, sehingga nilainya 0. Saya belum tahu apakah dia mengulang atau sudah atau belum. Ini. Nah, sekarang rata-rata pencapaian mahasiswa adalah 73. Ada mahasiswa yang ngulang 2 kali dan nilainya 100 maksimum. Ini setelah 2 kali.
Sebelumnya dia dapat 95, kemudian setelah mengulang dia dapat 100. Ada beberapa kasus mahasiswa seperti itu. Namun ada juga mahasiswa yang misalnya nilainya masih 50%. Nah, ini saya berharap bahwa dia belajar lagi, kemudian dia mengulangi tes sampai dia bisa dapat nilai yang lebih baik. Saya kembali ke depan, Bapak Ibu. Di sini, setelah kita menyiapkan soalnya, kita bisa melakukan preview. Kita bisa mengetes soal kita, soal quiz dari ujian kita. Kita bisa preview di sini. Sebelum saya preview, saya tunjukkan dulu bank soalnya, Bapak Ibu. Bank soalnya untuk sistem informasi berbasis internet. Ini bank soalnya. Saya buka kategorinya saja. Ini. Ini adalah kategori-kategori yang saya bikin untuk 7 materi yang saya ujikan di dalam mites. Masing-masing sudah berisi 12, 7, 17, 10, 10, 5, 4. Artinya kira-kira mata kuliah saya ini sudah berisi sekitar 70 soal, kurang lebih. 70 sampai 80 soal. Kalau 12 tambah 7 tambah 17 tambah. Nah, enggak 70. Tapi ini sudah lebih dari 3 kali 20. Jadi kalaupun mahasiswa mengulang 3 kali masih aman. Soalnya random dan kecil kemungkinan soal yang sama muncul. Mungkin akan muncul, tapi soal yang baru juga akan muncul. Ini. Kalau saya buka satu misalnya ini 12 atau ini agak besar 17. Ini daftar soal yang sudah saya buat, Bapak dan Ibu. Kita harus siapkan waktu untuk ini. Tapi enaknya adalah memang waktu membuat soalnya waktunya ekstra, tapi untuk memeriksa itu nyaris nggak ada waktu lagi yang kita butuhkan. Jadi waktu memeriksa kita sisihkan untuk kita pakai untuk menyiapkan bank soal. Oke. Nah, saya kembali ke sini, Bapak Ibu. Saya mau tunjukkan bagaimana kalau soal kita mau kita tes. Ini bank soalnya. Kemudian ini adalah halaman mites di mana kita bisa melakukan preview. Preview artinya kita coba ngetes sendiri. Di sini juga kita bisa ngecek apakah soal kita benar atau tidak. Saya sebelum launching mitesnya tanggal ini saya melakukan tes sampai 5-6 kali untuk melihat satu, apakah betul-betul acak. Dua, apakah soal saya tidak ada yang salah tulis atau salah jawaban. Gitu. Saya preview, start attempt. Nah, ini dah tampilan soal yang akan dihadapi oleh mahasiswa. Kita bisa atur tampilannya, Bapak dan Ibu sekalian. Mau berapa soal dalam satu halaman? Ini saya bikin satu halaman satu soal. Mungkin lebih nyaman bagi mahasiswa. Ini sebenarnya mahasiswa itu bisa lompat. Mau langsung ke soal nomor 4 juga bisa. Ini soal nomor 4. Jadi semua soal sebenarnya terbuka, hanya ditampilkan satu persatu. Saya kembali ke nomor 1. Biar cepat, saya jawab AB-AB saja ya, Bapak, Ibu. A, benar atau salah, gimana? B, nanti kita lihat benar atau salah. Nah, ini tanda bahwa ini sudah ada jawaban. Kita bisa kembali ke soal nomor 1 untuk merubah jawaban, bisa. Ini. Atau kita hapus dulu jawabannya, lalu kita pikir lagi, dan kita jawab lagi. 3, A, 4, B, A. Seterusnya Bapak Ibu, saya tidak usah mikir dulu, hanya untuk demo. Saya jawab AB-AB, nanti kita lihat apakah jawaban itu benar atau salah. Itu jelas salah. Ada kelembatan sedikit. Next. Oh, tadi itu salah.
Ini saya coba jawab benar. Ah. Ini sisa waktu. Kemudian kalau misalnya mahasiswa ingin atau kita ingin selesai, langsung selesai di sini, berarti yang ini tidak terjawab. Eh, Private misalnya ya. Oh, ini benar. B A B A. Oke, ini pertanyaan terakhir. Ini sudah dicatat sebenarnya kalau kita finish attempt maka ini selesai. Tapi kalau kita masih mau edit, mahasiswa masih mau melihat jawaban sebelumnya juga masih bisa, apalagi kalau waktunya masih tersedia. Ini saya finish attempt dan kita lihat nanti hasilnya. Ini belum, ada statement dulu di sini, submit all and finish. Submit all and finish. Nah, sekarang kita langsung dapat informasi mana jawaban saya yang benar dan mana jawaban saya yang salah. Ternyata lebih banyak salahnya. Dan inilah poin saya, 25 dari 100. Oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan demo ini ada manfaatnya, mudah-mudahan sharing ini ada manfaatnya. Bapak Ibu sudah bisa menyelenggarakan tes secara online untuk mid test maupun final test. Mudah-mudahan wabahnya segera berlalu dan kita bisa ketemu lagi di kampus secara normal. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ada sharing lagi, saya pasti bikin video lagi dan saya sharing ke Bapak Ibu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.